Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi berjudul Analisis Tipe Strategi Umum, Keberlanjutan, serta rekomendasi yang diperlukan oleh PT Kimia Farma Tbk. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Rika Agustina dengan di belakang 257, Gebi Naila Zahrani dengan di belakang 010, Pramestina Zwa Azhara dengan di belakang 029, Raihan Ahmad Fahrezi dengan NIM belakang 045, dan yang terakhir Ika Destiana dengan NIM belakang 357. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Manajemen strategik penting bagi perusahaan untuk menyusun strategi serta jangka panjang dari rencana dalam menghadapi suatu persaingan bisnis. Analisis strategi umum dan keberlanjutan itu diperlukan supaya perusahaan tetap selalu kompetitif di pasar global, sehingga bisa dilakukan persaingan. PT Kimia Farma sebagai perusahaan farmasi BUMN menghadapi persaingan tinggi dan perlu menerapkan strategi yang tepat serta praktik keberlanjutan yang ada. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kami membuat dua rumusan masalah yang akan menjadi inti dari permasalahan yang akan kita cari atau kita tulis di penelitian ini. Yang pertama adalah apa tipe strategi umum yang diterapkan oleh perusahaan PT Kimia Farma Tbk. Yang kedua, bagaimana tingkat keberlanjutan dari strategi yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Nah, selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan di antara lain yaitu untuk mengidentifikasi tipe strategi umum yang diterapkan oleh PT Kimia Farma. Yang kedua, untuk menyusun rekomendasi strategi yang diperlukan untuk dilakukan serta mendukung keberlanjutan dan daya saing dari perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga untuk memberikan sejumlah manfaat penting bagi PT Kimia Farma dalam menentukan upaya, arah strategi dan keberlanjutan untuk jangka panjangnya. Nah, manfaat penelitiannya ada bermanfaat bagi beberapa pihak terkait, yaitu yang pertama bagi perusahaan untuk menyediakan dasar analitis dalam perumusan strategi bisnis sehingga bisa memahami kekuatan serta kelemahan dari strategi perusahaan yang sedang berjalan. Yang kedua, untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih terinformasi berdasarkan data yang terbaru serta aktual dari teori manajemen strategik. Yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas perencanaan keberlanjutan sehingga perusahaan dapat melihat sejauh mana aktivitas ini bisa memberikan dampak atau nilai tambah bagi stakeholders. Kemudian yang kedua adalah bagi akademisi, memiliki manfaat di antara lain yaitu yang pertama untuk memperkaya kajian teori dalam manajemen strategik sehingga untuk menambah literatur akademik yang dapat memperluas pemahaman terkait strategi umum dari suatu perusahaan. Yang kedua, untuk sebagai referensi bagi penelitian yang ingin meneliti dengan topik yang sama selanjutnya. Yang ketiga, untuk meningkatkan pemahaman terhadap para peneliti serta mahasiswa yang mendapati materi dari mata kuliah yang berkaitan dari manajemen strategik atau manajemen strategik dari suatu perusahaan. Selanjutnya adalah teori manajemen strategik. Manajemen strategik merupakan proses pengambilan keputusan dan tindakan untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Proses ini meliputi analisis lingkungan bisnis, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi strategi secara berkelanjutan. Manajemen strategik membantu perusahaan menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis, meningkatkan daya saing, serta memanfaatkan peluang yang ada sambil meminimaliskan resiko dalam praktiknya. Perusahaan seperti PT Kimia Farma Tbk menerapkan manajemen strategik untuk mempertahankan posisi di industri farmasi dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Berikut adalah perencanaan strategik. Perencanaan strategik adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan jangka panjang organisasi dan strategi yang digunakan untuk mencapainya. Yang pertama, tahapan perencanaan strategik meliputi analisis lingkungan, mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Yang kedua, perumusan visi dan misi. Visi menggambarkan tujuan jangka panjang perusahaan, sedangkan misi menjelaskan tujuan dan peran perusahaan. Yang ketiga, penentuan tujuan strategis. Penentuan strategis target yang ingin dicapai dalam periode tertentu dengan pemilihan strategi menentukan strategi terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada PT Kimia Farma Tbk, perencanaan strategi dilakukan melalui pengembangan layanan kesehatan terpadu mulai dari produksi obat, distribusi farmasi hingga layanan apotek dan klinik kesehatan. Selanjutnya adalah tipe-tipe strategi umum. Yang pertama, strategi vendor. Strategi ini berfokus pada stabilitas dan efisien dalam mempertahankan pasar yang sudah ada. Perusahaan biasanya menjaga kualitas produk dan meningkatkan efisiensi operasional. Contoh, PT Kimia Farma Tbk mempertahankan kualitas obat serta memperkuat jaringan distribusi melalui apotek. Yang kedua, strategi prospektor. Strategi ini berfokus pada inovasi dan perencanaan peluang pasar baru. Perusahaan aktif mengembangkan produk baru serta teknologi terbaru. Contoh, pengembangan layanan kesehatan digital, inovasi produk farmasi, dan ekspansi layanan klinik. Yang ketiga, strategi analyzer. Strategi analyzer merupakan kombinasi antara strategi vendor dan prospektor. Perusahaan mempertahankan bisnis yang stabil serta tetap melakukan inovasi. Dengan contoh, menjaga stabilitas produksi obat sekaligus mengembangkan layanan telemedicine dan farmasi berbasis teknologi. Yang keempat, strategi reaktor. Strategi reaktor adalah strategi yang tidak memiliki perencanaan yang jelas dan hanya merespon perubahan lingkungan. Strategi ini umumnya kurang efektif karena perusahaan tidak memiliki arah yang jelas dalam persaingan bisnis.
Berikut adalah keberlanjutan strategik. Keberlanjutan strategik merupakan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kinerja dan operasional dalam jangka panjang dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Sebagai perusahaan farmasi memiliki, negara PT Kimia Farma Tbk merupakan berperan dalam menyediakan produk kesehatan berkualitas serta mendukung pembangunan kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah model keberlanjutan triple bottom line. Konsep triple bottom line menekankan 3 aspek utama. Yang pertama, profit ekonomi. Perusahaan harus menghasilkan keuntungan agar bisnis tetap berjalan. Yang ketiga, planet lingkungan. Perusahaan menjaga kelestarian lingkungan dalam kegiatan operasional. Yang ketiga, people sosial. Perusahaan memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya adalah contoh penerapan pada PT Kimia Farma Tbk. Yang pertama, penyediaan obat yang terjangkau. Yang kedua, program tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Yang ketiga, pengelolaan limbah farmasi yang ramah lingkungan. Faktor yang mempengaruhi keberlanjutan strategik. Beberapa faktor penting yaitu 1. Inovasi teknologi. 2. Kualitas sumber daya manusia. 3. Dukungan kebijakan pemerintah. 4. Persaingan industri. 5. Kepercayaan masyarakat. Faktor-faktor tersebut sangat penting dalam industri farmasi karena berkaitan dengan standar kualitas dan keamanan produk kesehatan. Dengan manajemen strategik merupakan proses penting dalam menentukan arah dan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Penerapan strategik yang tepat serta memperhatikan aspek keberlanjutan dapat membantu perusahaan meningkatkan daya saing, mempertahankan pertumbuhan bisnis serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Kimia Farma Tbk. Kimia Farma ini merupakan pionir industri farmasi di Indonesia yang bermula dari perusahaan Belanda pada tahun 1817 yang bernama NV Chemicalian Handel Redcam Co. Sebelum akhirnya dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Perusahaan ini telah melewati berbagai perubahan badan hukum serta nama hingga akhirnya efektif menggunakan nama PT Kimia Farma Persero Tbk sejak 6 Februari 2020. Selanjutnya ada visi dari perusahaan Kimia Farma, yaitu menjadi penyedia layanan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan berkelanjutan bagi masyarakat. Jadi, perusahaan ini memfokuskan untuk mewujudkan perusahaan yang berkomitmen memberikan solusi kesehatan lengkap melalui manajemen yang transparan dan efisien. Yang selanjutnya ada misi dari perusahaan PT Kimia Farma. Yang pertama yaitu mencakup beberapa aktivitas yaitu di bidang industri kimia, farmasi, retail, hingga optimalisasi aset. Yang kedua, fokus pada penerapan good corporate governance atau GCG dan operasional yang unggul. Yang ketiga yaitu berupaya memberikan manfaat jangka panjang bagi pemegang saham maupun masyarakat luas. Lanjut pada strategi jangka panjang dari PT Kimia Farma Tbk, yaitu perusahaan ini menerapkan strategi yang transformasi berbasis 6 pilar, yaitu seperti modal kerja, SDM, digitalisasi, efisiensi operasional, GCG, dan sinergi grup, yang bertujuan untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar kesehatan di Indonesia. Untuk target besarnya pada tahun 2026 ini, yaitu mencapai kinerja positif dan balik laba pada tahun ini melalui berbagai inovasi digital dan produk. Untuk tipe strategi pada PT Kimia Farma ini, mengadopsi tipe strategi analizer yang menyeimbangkan antara stabilitas, operasional, dan eksplorasi inovasi baru. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk tetap relevan di pasar tradisional sambil aktif mengembangkan teknologi medis di masa depan. Untuk kekuatan dan tantangan pada PT Kimia Farma ini, untuk kelebihan dari PT Kimia Farma ini, yaitu memiliki sistem pendapatan yang stabil dari jaringan retail dan distribusi yang sangat luas. Untuk kekurangannya, yaitu biaya operasional yang tinggi dan risiko inefisiensi akibat struktur organisasi yang kompleks. Serta tantangan dari PT Kimia Farma ini sendiri, yaitu memiliki tekanan dari pesaing yang lebih responsif, serta biaya riset jangka panjang yang sangat besar. Analisis keberlanjutan strategi. Keberlanjutan strategi perusahaan itu merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen strategik karena berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk mempertahankan kinerja dan juga daya saing dalam jangka panjang. Nah, dalam konteks PT Kimia Farma sendiri, keberlanjutan strategi perusahaan itu ternyata dapat dianalisis melalui 3 pilar utama, yaitu pilar ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Nantinya dari ketiga aspek tersebut itu akan saling berkaitan dalam membentuk fondasi bagi keberlangsungan perusahaan di masa depan. Oke, yang pertama yaitu ada pilar ekonomi. Pada pilar ekonomi, perusahaan itu lebih berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui penciptaan peluang kerja, inovasi, serta penguatan kemitraan. Nah, upaya tersebut itu diwujudkan melalui program pembinaan usaha mikro dan juga usaha kecil UMK. Kemudian yang kedua yaitu pada pilar sosial. PT Kimia Farma sendiri itu menjalankan program tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga akses layanan kesehatan. Perusahaan ini menerapkan konsep Creating Shared Value atau CSV yang meningkatkan kepentingan bisnis dan juga sosial. Pada 3 yaitu pilar lingkungan. PT Kimia Farma itu melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan melalui program tanggung jawab sosial dan juga lingkungan yang biasa dikenal dengan istilah TJSL yang memang dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan operasional itu membawa dampak positif untuk sekitar wilayah operasional. Selanjutnya yaitu ada faktor pendukung dan juga penghambat keberlanjutan strategi perusahaan. Seperti kita ketahui bersama bahwa keberhasilan implementasi strategi keberlanjutan itu tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi organisasi, baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Nah, faktor-faktor tersebut itu dapat menjadi pendorong maupun penghambat dalam proses pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan oleh perusahaan. Di sini yaitu ada faktor pendukung. Yang pertama yaitu ada dukungan kelembagaan dari pemerintah. Sebagai perusahaan BUMN di sektor farmasi, PT Kimia Farma itu memperoleh dukungan pemerintah melalui kebijakan strategis dan juga penguatan tata kelola. Nah, dukungan ini nantinya itu membantu perusahaan memperkuat posisi di industri kesehatan serta meningkatkan kontribusinya terhadap sistem kesehatan nasional. Yang kedua, yaitu ada transformasi bisnis dan juga perbaikan tata kelola perusahaan. Perusahaan itu melakukan transformasi bisnis melalui perbaikan manajemen dan juga penguatan tata kelola perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, perbaikan struktur organisasi, serta peningkatan transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, langkah ini itu nantinya akan menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan kinerja perusahaan dan juga untuk memastikan bahwa strategi itu dapat berjalan secara efektif. Yang ketiga, yaitu ada perkembangan teknologi dan juga digitalisasi layanan kesehatan. Kemajuan teknologi digital seperti kita ketahui bersama itu akan memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta memperluas akses pasar tentunya. Digitalisasi dalam sektor farmasi itu memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat distribusi produk, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen.
Selain faktor pendukung tadi, ada juga faktor penghambat. Yang pertama yaitu ketergantungan bahan baku impor. Yang kedua yaitu persaingan industri yang semakin kompetitif. Yang ketiga yaitu ada perubahan regulasi dan juga kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu ada evaluasi kinerja strategi. Dalam konteks PT Kimia Farma, evaluasi kinerja strategi itu dapat dianalisis melalui pengukuran kinerja perusahaan, serta pembandingan dengan perusahaan lain dalam industri farmasi. Yang pertama yaitu ada pengukuran kinerja strategi yang telah ditetapkan perusahaan. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja strategi PT Kimia Farma antara lain yaitu ada pertumbuhan pendapatan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada upaya peningkatan efisiensi operasional, kemudian ada transformasi bisnis dan juga penguatan tata kelola. Kemudian ada peningkatan daya saing perusahaan. Evaluasi strategi itu dapat dilakukan melalui pembandingan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Beberapa perbandingan itu dapat dianalisis antara perusahaan-perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu melalui skala pendapatan dan juga profitabilitas. Kemudian ada model bisnis dan juga diversifikasi produk. Kemudian ada keunggulan jaringan layanan kesehatan. Ada rekomendasi strategi umum. Untuk optimalisasi strategi, kami rekomendasikan 3 hal. Fokus ke produk high margin, hentikan produk margin tipis, percepat digitalisasi dengan IPR atau analitik prediktif, serta sinergi holding farmasi untuk efisiensi dan kolaborasi riset. Rekomendasi keberlanjutan. Rekomendasi aksi keberlanjutan. Di pilar ekonomi, terapkan kebijakan kredit ketat dan investasi pabrik bahan baku mandiri. Di pilar lingkungan, perkuat sistem FEFO dan beralih ke energi terbarukan. Di pilar sosial, arahkan program TJSL ke pemberdayaan, tidak hanya bantuan karitatif. Aplikasi manajerial. 3 implikasi manajerial yang perlu diterapkan. Pertama, pengambilan keputusan berbasis resiko. Tidak hanya fokus ke target finansial yang jangka pendek. Kedua, ada menjaga keseimbangan antara efisiensi bisnis inti dan investasi inovasi jangka panjang. Dan yang ketiga, ada mengintegrasikan indikator ESG ke dalam KPI semua lini manajemen, dari pabrik hingga ke pemasaran. Yang terakhir kesimpulan, PT Kimia Farma menerapkan strategi analizer, yaitu kombinasi antara mempertahankan pasar produk matang dan mengembangkan inovasi. Secara umum, strategi keberlanjutan perusahaan sudah mengacu pada triple bottom line, laras dengan DSGS. Namun, tantangan utama ada di likuiditas menurun dan ketergantungan impor bahan baku. Oleh karena itu, strategi adaptif dan keberlanjutan strategi menjadi kunci daya tahan perusahaan ke depannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.